Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, meskipun di tengah pandemi, upaya mempercepat konektivitas digital lewat pembangunan satelit Satria tetap sesuai dengan jadwal. Badan Satelit Satria sudah memasuki tahapan konstruksi dan saat ini pemerintah mulai membangun stasiun kendali bumi untuk mengoperasikan satelit Satria. Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, bukan. Tetapi ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini, yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat pelayanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya Nusantara dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar. Pemerintah mulai membangun stasiun ruang kendali untuk mengoperasikan satelit multifungsi Indonesia Raya atau Satria. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, didampingi jajaran Direksi PT Pasifik Satelit Nusantara, Rabu 18 Agustus 2021 di Cikarang, Jawa Barat. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan pembangunan stasiun kendali atau segmen terestrial satelit Satria akan dilakukan di 11 titik di seluruh penjuru Nusantara mulai dari Batam hingga Jayapura. Kita masih membutuhkan satelit dengan kapasitas besar, ya itulah kita hadirkan satelit Satria 1 ini yang mudah-mudahan sesuai jadwal di pertengahan November ya tahun 2023 sudah berfungsi komersial. Kebutuhan satelit Indonesia sangat besar untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas layanan di seluruh titik layanan publik kita. Itu pembangunan ruang udara atau komponen udara harus dibarengi dengan pembangunan komponen darat atau komponen bumi. Nah, pembangunan komponen bumi ini diharapkan nanti mampu mendukung roadmap dari kebutuhan satelit ini. Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso menambahkan, Cikarang akan menjadi lokasi pusat pengendali satelit primer. 10 titik daerah yang akan menjadi lokasi sistem gateway saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan. Sementara untuk antena penerima sinyal Satria, saat ini sedang dalam tahap konstruksi di Tiongkok. Diharapkan antena-antena sudah mulai berdatangan dari Xi'an pada akhir tahun ini dan mulai dibangun. Dan semua sistem ini harus ready for service pada tanggal 20, pada Maret 2023 dengan mensupport sistemnya supaya bisa berjalan dengan baik pada bulan November 2023. Sesuai jadwal, satelit Satria akan diluncurkan di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2023. Satelit dikerjakan oleh perusahaan asal Prancis Thales Alenia Space dan diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Mengorbitnya Satria diharapkan dapat meningkatkan akses internet di 150.000 titik layanan publik di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Bagaimanakah upaya pemerintah melalui Bakti Kominfo mewujudkan pemerataan akses infrastruktur telekomunikasi di tanah air? Dan bagaimana memastikan proyek satelit Satria bisa rampung tepat waktu pada tahun 2023? Telah bergabung lewat sambungan Zoom Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo, Bapak Bambang Nugroho atau Pak Nugi, dan juga Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Bapak Adi Rahman Adiwoso. Selamat malam Pak Nugi, Pak Adi. Selamat malam Bu Sylvia. Malam. Oke, saya akan ke Pak Nugi dulu, Pak. Bagaimana upaya Bakti Kominfo untuk mempercepat proses inklusi digital di tanah air? Iya, jadi begini, saya menceritakan sedikit kilas balik terkait dengan satelit Satria ya, Mbak Sylvia. Jadi yang mendasari dari lahirnya proyek satelit Satria ini karena memang kondisi Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tertinggi nomor 4 di dunia, yang tersebar ada di 5.150 km sepanjang wilayah Khatulistiwa, tentunya dengan belasan ribu pulau ya yang ada di Indonesia. Jadi kondisi geografis tersebut ya menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan jaringan terestrial untuk pembangunan sosial ekonomi, juga pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia.
Jadi kurang lebih kira-kira nanti 150.000 titik layanan publik yang terdiri dari sarana pendidikan, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta kantor administrasi ya, pertahanan dan keamanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang belum memiliki konektivitas internet yang memadai tentunya, sehingga pemerintah tentunya saat ini yang melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, kita merencanakan penyediaan sarana telekomunikasi menggunakan teknologi satelit. Pada tanggal 3 Mei 2019, Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku penanggung jawab proyek kerjasama sebagai PJPK ya, penanggung jawab proyek kerjasama PJPK, kita telah menandatangani perjanjian KPBU untuk penyediaan satelit multifungsi pemerintah dengan PT Satelit Nusantara 3 selaku badan usaha pelaksana ya, BUP, yang tentunya didirikan oleh pemenang tender proyek Satria tersebut, yaitu konsorsium PSN. Teknologi satelit tentunya menjadi solusi yang tepat guna dalam mengentaskan ya kesenjangan konektivitas, karena satelit memang memiliki keunggulan dalam hal cakupan wilayah pemancaran yang cukup luas dan pembangunannya relatif lebih cepat sehingga dapat meliputi seluruh kepulauan Indonesia dan tentunya lokasi-lokasi yang tidak dapat terjangkau oleh jaringan telekomunikasi kabel, nirkabel atau teknologi komunikasi lainnya seperti yang berada di pulau gitu ya, di tengah pulau yang ada di tengah lautan, mungkin di tengah hutan dan daerah terpencil lainnya. Baik, oke, itu latar belakang perjalanan proyek Satria ya Pak. Kenapa proyek Satria itu sampai bisa ada untuk mempercepat akselerasi digital di Indonesia. Sekarang saya ingin tanya ke Pak Adi. Pak Adi, apa sih fungsi dari pembangunan stasiunnya Pak? Kali ini stasiun kendali bumi untuk satelit Satria. Pertama-tama, stasiun bumi pengendali satelit itu biasa tiap satelit itu perlu dikendalikan agar tetap berada dalam posisi untuk memberikan jasa layanan cakupannya. Nah, di dalam hal ini di Cikarang kita akan membangun stasiun pengendali satelit yang akan beroperasi 24 jam 7 hari seminggu, terus-menerus diawasi sehingga kalau ada terjadi apa-apa tindakan-tindakan bisa segera dilaksanakan. Dan semua data-data kesehatan satelit dan perintah-perintah dari bumi ke satelit ini dilaksanakan di stasiun bumi pengendali di Cikarang. Jadi itu fungsi dari stasiun pengendali satelit di Cikarang. Nah, tetap Cikarang punya satu fungsi lagi ya sebagai gateway yang dipergunakan untuk mengirim dan menerima signal-signal internet yang akan disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air sehingga bisa beroperasi dengan baik. Pak Adi, apa Pak perbedaan stasiun kendali yang dibangun di Cikarang yang tadi Bapak sebutkan dengan stasiun bumi atau gateway yang tersebar di 10 kabupaten kota lainnya yang ada di Pulau Sumatera sampai dengan Papua? Jadi begini Bu, kalau pengendali khusus mengendalikan fungsi satelit, dan kalau gateway itu memberikan pelayanan internet. Nah, karena kita mempergunakan frekuensi berkali-kali, maka dari itu gateway ini itu juga menyiarkan dengan bermacam-macam frekuensi atau frekuensi yang sama dengan daerah yang berbeda, sehingga fungsi gateway itu memberikan traffic internet ke seluruh pelanggan, sedangkan stasiun pengendali khusus untuk mengendalikan satelit. Oke, masih terkait dengan pembangunan stasiun kendali, saya kembali ke Pak Nug. Pak Nugi, pilihan pembangunan 11 stasiun kendali, 1 ada di Pulau Jawa, kemudian 10 lainnya di luar Pulau Jawa dari Batam sampai Jayapura. Apa sih Pak yang menjadi pertimbangan dari pemetaan tersebut? Ya, jadi mungkin saya ingin sampaikan bahwa memang karena terdapat kurang lebih 150.000 titik layanan publik yang tentunya tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia yang belum memiliki konektivitas internet yang memadai, sehingga proyek Satria ini harus mencakup seluruh wilayah Indonesia
dari Sabang sampai Merauke. Jadi proyek Satria ini yang direncanakan akan memiliki 11 stasiun bumi ya atau gateway di beberapa lokasi, akan tersebar di Batam, Cikarang, lalu kita punya ada di Banjarmasin, ada di Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, dan Manokwari juga ada, Timika dan Jayapura. Jadi ada 11 lokasi ya. Jadi pemilihan pembangunan gateway di 11 lokasi tersebut sebetulnya didasari oleh kombinasi beberapa kriteria ya, diantaranya adalah ketersediaan jaringan fiber optik yang tentunya kita akan berupaya untuk menyambungkan dengan Palaparing ya, dan tentunya juga selain itu adalah perkiraan dari gateway carrier of interference performance yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Seperti itu Mbak Sylvia. Baik, dengan adanya pembangunan infrastruktur Pak di 11 titik tersebut pastinya ada dampak yang dialami oleh masyarakat sekitar terhadap proyek infrastruktur di 11 titik itu. Nah, bagaimana cara Kominfo untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat sekitar? Boleh dijawab nanti Pak Nugi dan juga Pak Adi. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa, masih bersama dengan Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo, Pak Bambang Nugroho, dan juga Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Bapak Adi Rahman Adiwoso. Saya kembali ke Pak Adi. Pak Adi, sejauh mana progres dari konstruksi Badan Satelit Satria yang saat ini sedang dalam proses perakitan ya Pak di beberapa negara di Eropa, dan juga progres perakitan antena-antena Pak untuk stasiun bumi yang ada di Xi'an, Tiongkok. Seperti apa? Baik Bu, jadi satelit itu dibangun di Cannes di Prancis, terbagi dalam 2 bagian. Satunya kita namakan badan satelit atau BAS, itu sebetulnya tidak beda dengan chassis maupun bodi dari suatu kendaraan. Sedangkan payload module-nya itu merupakan mesinnya. Dalam hal ini, payload module-nya adalah untuk komunikasi. Payload module bisa macam-macam, bisa untuk weather dan segala macam. Kondisinya sekarang, chassis ini setelah sudah dirakit, dibangun, dan ini merupakan salah satu satelit terbesar dengan ketinggian 6,5 meter, dan payloadnya, isi perutnya atau mesinnya itu sekarang sedang dibangun, sebagian ada di Jerman, ada sebagian di Prancis, dan sekarang ada juga bagian yang terjadi di Irlandia, di Belfast, dan juga ada di Inggris, dan juga ada di Switzerland, di Ruag, dan tempat-tempat lain di seluruh Eropa. Nah, ini dalam proses kira-kira pertengahan tahun depan, 2 badan ini akan disatukan, body chassis dengan mesinnya, sehingga kita namakan bisa mulai mengadakan testing satelit secara utuh, begitu Bu. Pak Adi, kenapa Pak konstruksi dari Badan Satelit Satria ini tersebar di beberapa negara? Kenapa harus tersebar? Karena masing-masing memiliki keahlian, Bu. Jadi seperti kita lihat, Jerman mempunyai keahlian untuk bikin amplifiernya, di Inggris itu punya dari electric propulsion-nya, sedangkan switch-nya itu bisa di Kanada. Sudah terbiasa bahwa satelit itu tidak semua parts-nya dibuat oleh satu pabrikan. Nah, ini juga seperti mobil, tidak semua parts dari mobil itu dibangun oleh satu semua. Dan ini menyangkut supply chain yang space qualified di seluruh dunia, Bu. Baik, kalau begitu saya kembali lagi ke Pak Nugi. Pak Nugi, tadi kita masih membahas 11 stasiun kendali dari proyek Satria ini. Kita tahu ada masyarakat sekitar Pak yang tinggal di sekitar daerah yang pastinya terdampak proyek infrastruktur di 11 titik tersebut. Nah, bagaimana cara pemerintah meyakinkan masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mau menerima dampak yang terjadi dari proyek infrastruktur ini? Baik, jadi begini ya, Bakti Kominfo tentunya bersama-sama dengan PT Satelit Nusantara 3 ya, kita tentunya bersama-sama melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh masyarakat di lokasi sekitar gateway tentunya. Kami memberikan penjelasan ya mengenai manfaat-manfaat yang akan diterima baik secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya proyek satelit Satria ini.
Jadi proyek Satria ini diharapkan dapat mendukung yang namanya percepatan transformasi digital dengan menghubungkan yang tidak terhubung. Demikian Mbak Sylvia. Kalau di saat seperti ini Pak, tentu saja tidak hanya tugas untuk meyakinkan masyarakat di sekitar ya yang terdampak, tapi yang paling penting adalah pembiayaannya. Di saat ekonomi melambat, bagaimana supaya pembiayaannya tetap bisa lancar? Seperti apa nih upaya kreatif dari Baktikominfo memastikan pembiayaan untuk proyek Satria ini tetap berjalan lancar di saat ekonomi melambat? Oke, baik. Pemerintah Indonesia tentunya tetap menjaga komitmen dalam pemenuhan yang namanya hak dan kewajiban dalam permasalahan pembiayaan proyek di masa pandemi COVID-19 ini ya. Tentunya hal ini diwujudkan dengan peran serta dari semua stakeholder pemerintah yang ikut mengawal ya pembiayaan oleh investor asing ini. Terutama dalam skema KPBU, stakeholder utama kami adalah antara lain ya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lalu kita ada Kementerian Keuangan, BKPM, juga LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa dan Pemerintah, dan juga PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau kita sebut PII yang ikut terus mengawal dan terus memberikan kenyamanan pada investor asing tersebut. Oke. Terakhir untuk Pak Adi bagaimana PT PSN ini memastikan agar konstruksi dari satelit maupun stasiun buminya dapat berjalan sesuai dengan timeline Pak hingga diluncurkan nantinya tepat pada tahun 2023? Ya, pada dasarnya kita setelah menyelesaikan seluruh financial commitment, dengan financial commitment setelah selesai, maka tidak ada alasan lagi bagi para kontraktor untuk tidak menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan jadwalnya. Memang dengan kondisi COVID di seluruh dunia ini ada beberapa impact yang harus kita hadapi dan cobaan-cobaan, tapi sampai dengan sekarang kita masih dalam track dan kita setiap minggu ada Zoom Bu berjam-jam dengan masing-masing kontraktor baik yang ada di Amerika maupun ada di Eropa. Dan tiap minggu kita konsolidasi seluruhnya dan tiap bulan kita juga ada rapat-rapat secara Zoom dengan mereka untuk meyakinkan bahwa seluruh proyek ini tepat pada waktunya. Jadi kontrol sangat penting Bu, jadi kita weekly control dan kita juga memberikan exposure kepada Bakti di mana kita berada supaya kalau ada apapun yang terjadi kita sudah bisa tidak perlu menunggu lebih lama lagi dan Bakti segera tahu. Baik, terima kasih Pak Adi dan terakhir untuk Pak Nugi. Melihat betapa pentingnya pembangunan satelit Satria ini nantinya akan berdampak kepada masyarakat, bagaimana dari pihak Baktikominfo juga memastikan bahwa meski kita di tengah pandemi, akselerasi transformasi digital melalui proyek Satria ini tetap bisa berjalan tepat waktu? Ya, jadi tentunya kita mengharapkan bahwa pembangunan proyek Satria ini tentunya dengan kondisi yang pandemi COVID-19 ini terus kita kejar ya supaya bisa terselesaikan satelit ini bisa meluncur di akhir 2023 dan tentunya manfaatnya sangat dirasakan nanti buat masyarakat ya dari sisi sektor pendidikan, lalu juga ada di sektor kesehatan, pemerintah daerah, sektor keuangan juga ya, dan tentunya yang terakhir adalah sektor keamanan dan pertahanan. Jadi semuanya bisa terlayani dan memiliki konektivitas internet dengan kecepatan tinggi ya, dan layanan publik di 150.000 titik bisa termanfaatkan dengan baik. Tentunya percepatan ini kita harapkan bisa menjadi sebuah transformasi digital ya buat masyarakat dan yang bisa merasakan semuanya. Demikian Mbak. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Bambang Nugroho atau Pak Nugi telah bergabung bersama kami dan juga Pak Adi Rahman Adiwoso yang juga sudah bergabung. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.
Metro TV.